Tuntas ini. Langsung aja Pak, masalahnya udah tahu kan? Udah. Nah, sekarang gimana solusinya nih sampai selesai? Udah berkali-kali ketemu sama aku. Oh ya? Udah 12 kali total. Masalahnya apa sekarang? Duitnya tidak ada. Permasalahannya kalau waktu itu ada perbedaan pendapat saat itu, apakah pembayaran pajak setelah dilakukan BPS pembubaran PT Pasar Rebo yang masih tercantum di kantor Kemenkumham, atau apakah harus membayar dulu pajak ini. Tapi rapat yang terakhir kemarin sudah diputuskan juga akan melakukan pembayaran kalau bisa, setelah itu baru mengajukan Pembubaran PT. Kalau itu tinggal bayar ya? Tinggal Bayarnya bayar. kapan Pak? Kalau untuk tahun ini ya kalau bisa diberikan ABT. Tahun ini? Iya, kalau bisa tahun ini. Ya diajukan kalau itu di PPK-nya. Pak, izin boleh? Ini kita dapat data nih Pak, kan dari utang itu 2012 dan 2011. Dari jumlah utang yang 2012 4 miliar, 2. Kemudian yang 2011 adalah 20,7. Nah, tapi yang di sini pajak-pajak yang belum dibayar tahun 2012 3,7. Kemudian 2011 3,3. Nah, dari rincian ini saya tadi baru ngobrol-ngobrol Pak. Ini terdiri dari PPN, PPh 21, 23 dan 25. Yang masing-masing ini artinya fuel murni kita masih bisa bicara ini apakah harus sekian yang kita bayar. Dia bisa penurunan Pak. Kalau menurut saya. Kan ini isinya macam-macam pasti. Pada prinsipnya Pak, setiap ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak itu wajib pajak punya hak untuk melakukan keberatan yang pertama. Kemudian setelah itu banding ke mana? Ke pengadilan pajak ya, seperti itu Pak. Cuman dalam hal ini ada batasan formalnya Pak. Artinya setelah paling lama 3 bulan setelah surat ketetapan pajak diterima, itu wajib pajak diberikan waktu 3 bulan untuk melakukan keberatan ke kantor pajak, seperti itu Pak. Nah dalam hal ini yang Rumah Sakit Pasar Rebo kan kita terbitkan 2009 Pak, seperti itu Pak. Jadi ini tidak bisa lagi kita melakukan itu. Yang problemnya adalah sebenarnya Pak, karena ini nunggak, yang pilih kita bicarakan Pak ya. Saya izin Pak Kan bisa lagi on the way ini Pak, nanti akan bergabung karena kebijakan pasti ada di beliau. Kalau di saya kan eksekusi ini Pak, sifatnya sebagai kepala kantor Pasar Rebo saya cuma eksekusi Pak ya. Mungkin nanti kan ini ada bunga penagihan nih Pak. Nah itu yang belum kita hitung Pak. Bunga penagihan kan dimulai sejak dia jatuh tempo, terus 2% tiap bulan. Kita kok Pasar Rebo bisa tidak bayar gitu ya? Pada saat itu PT diputuskan tahun 2006 jadi PT. Baru 1 tahun PT dilakukan judicial review oleh LSM. Akhirnya kalah di tingkat Mahkamah Agung. Makanya diputuskan tahun 2007 pencabutan perda PT. Setelah pencabutan perda, baru proses ini berlangsung. Akhirnya jadi temuanlah BPK tentang pajak. Nah, temuan BPK tentang pajak itu di mana BPK mewajibkan pemerintah daerah untuk membayar pajak. Jadi memang perhitungannya setelah PT itu dibubarkan. Dan hutang pajak ini Pak keluar karena akan menghapuskan dari PT tadi Pak. Kan PT harus dihapus Pak di kantor pajak. Nah kita kan melakukan perhitungan karena sehubungan dengan penghapusan, kita melakukan perhitungan di tahun 2005 itu, sehingga keluarlah hitungan pajak tagihan seperti yang tadi kita sebut tadi Pak, 3,7 pokok pajaknya ya, seperti itu. Di luar bunga penagihan. Nah, antara tahun 2008 sampai tahun 2009 waktu itulah perbedaan apakah pembayaran pajak ini dilakukan setelah RUPS atau sebelum RUPS itu masih belum ketemu waktu itu. Nah, baru rapat kemarin lah kita sepakat bersama bahwa kita usahakan nanti bisa terbayarkan untuk tahun ini. Jadi tidak menunggu RUPS lagi. Kita harus buat surat lagi dong Pak untuk minta keringanan tidak bayar bunganya Pak.
bunga penagihan Pak. Mungkin kita menunggu tagihan baru dari Setelah dibayar, pajak ya. setelah dibayar kan akan keluar tuh Pak bunga penagihan. Karena kan dihitungnya kan berhentinya itu kan setelah dibayar Pak, ngitung bunga penagihan. Tadi kita ngitung kalau Juni itu bunga penagihannya ini ya Pak. Kalau dibayar Juni Pak, per Juni besok ini bunga penagihannya 3,1 Pak. Miliar. Iya, Hanya bunganya. hanya bunga penagihannya karena udah terus kan Pak bulan nambah terus Pak. Secara kumulatif hitungnya ya. Iya Pak, Kita kan ya. gitu ya Pak ya. Ya, terus nambah karena Saya tambahin. Seperti ini, mohon izin ya Pak Wagub, waktu kita pembayaran yang kemarin Pak, kan itu juga seperti ini hal yang sama. Jakarta Pusat itu kita hitung ada, walau hasil NOD itu sudah ada, tapi kan kita siap membayar, tapi bunganya dihilangkan. bunga penagihannya. Itu cukup dikeluarkan aja sama kepala cabang Jakarta Selatan pernyataan itu. Jadi kita membayar sisanya berapa setelah kita hitung audit oleh BPK atau minimal oleh PKP berapa yang harus kita bayar. Ya itu Pak. Jadi kan ini kita mesti bicara tataran aturan dulu Pak ya. Dan kita bisa anggarkan juga harus berdasarkan audit. Iya betul Pak. Kalau nggak ada putusan itu Nggak bisa kita Pak. anggarkan. Nggak bisa. Nah, gini Pak. Kalau kami bisa Pak menginformasikan kalau memang itu ada harus surat resmi berapa sih hutang pajak untuk nanti misalnya mengeluarkan seperti itu Pak ya, termasuk bunga penagihannya. Yang saya bilang tadi kalau kita putuskan dibayar Juni akan keluar bunga penagihan 3,1 tambah 3,7 tadi Pak, seperti itu Pak. Kalau kita bayar Juni seperti itu. Cuman kalau nanti misalnya mau diambil kebijakan, tentunya kan Bapak-Bapak kan juga untuk angka kan harus ada angka nih Pak dari kami seperti itu. Betul Pak ya. Nah, nanti maksud saya makanya kanwil saya kan lagi dalam perjalanan nih Pak. Nanti kita tentukan artinya nanti ini dari bunga penagihan ini berapa yang mau kebijakan mau diambil. Ini dengan prosedur Pak ya. Nanti diajukan segala Ya, macam. saya kan kalau kita putusin sekarang saja, tunggu dianggarkan kalau nih argonya jalan Naik terus, terus terus kita ya. cukup bayar lagi. Artinya Begitu nggak cukup bayar, tunggu anggarkan lagi, maksudnya Naik terus. makanya- naik lagi. kalau Jadi kita- seumur hidup nggak akan pernah selesai Pak. betul Pak. Ada Makanya bunga berbunga. makanya nanti Pak, ini kan masalahnya yang ambang itu bunga penagihan Pak. Apakah ntar kita akan cut di mana sehingga dianggarkan sekian. Iya. Sisanya itu kan kebijakan. Nanti ya Pak ya, dengan permohonan dari Pak Nur nanti Pak ke saya, tolong diminta apa pengurangan Penghentian bunga, gimana Pak? penghentian bunga termasuk. Kalau bunga kita nggak bisa hentikan Pak, karena itu kan undang-undang Pak. Yang ada dihapuskan tadi dulu Pak. Iya, Di kebijakan gitu Pak. Iya. Cuman kan kita menentukan nih Pak, ini sampai kapan nih kita untuk Bapak ntar punya angka untuk menganggarkan di ini Bapak, seperti itu Pak, maksud saya gitu loh Pak. Nah ini maksud saya, Dan kita harus tunggu BPK juga ya putuskan Betul. ada hutang berapa. Itu yang nggak ketemu loh Pak. kalau hutang sih sudah pasti ini pokok pajak Pak. Bukan Pak, bukan maksud saya gini Pak. Hutang udah pasti, udah hasil audit BPK. Betul Pak, Tapi kan ada hutang baru gara-gara bunga nih. betul Pak. Nah kalau tidak di audit BPK Pak, kami tidak bisa anggarkan. Karena ini sudah jatuh di BPKD nih. Ini Betul, jadi hutang Pemda. Betul Pak, iya Pak. Nah kita paling bisa anggarkan yang hutang ini. Iya. BPK udah hasil audit. Nah kalau bunganya nggak di stop, berarti udah bayar tahun depan bapak pagi lagi. Betul. Ada hutang bunga. Betul. Dan bunga ada bunga lagi kan Pak. Betul Pak. Nah nanti audit lagi kan, audit lagi, nyatakan ada bayar lagi, kita bayar lagi, karena ini nggak di stop, tahun depan audit ada lagi sisa bunga Pak, nanti apa maksudnya gitu ada? Saya luruskan Pak. Jadi begini Pak, untuk bunga penagihan ini dikeluarkan hanya atas SKP Pak, surat ketetapan pajak kurang bayar, Oh. bukan STP. Jadi bukan bunga berbunga Iya. lagi tidak Pak. Jadi kalau pokoknya udah dibayar Pak, itu Sudah berhenti di situ, Pak. Berhenti di situ, argonya berhenti di situ. Seperti itu. Ya Pak. berarti harus 2 periode bayarnya, kalau gitu. Karena sekarang kami ABT, Betul Pak. ABT sekarang kan harus berdasarkan yang pokok kan. Iya, betul Pak. Berarti yang bunga yang udah stop yang kurang bayar ini ditagih lagi kan, anggaran berikutnya lagi bayarnya. Proses untuk mengajukan Karena ini udah bukan wilayah mereka lagi kan, udah jadi hutangnya. pembebasan Di kasus Jakarta Turisindo itu. Iya. Jadi bisa penghapusan kalau bisa Pak. Jadi, nah ini Pak, maksudnya kan, makanya tadi kita akan mengambil kebijakan ya Pak ya. Kita kan, Pak Kanwil tadi, mohon maaf Pak, saya izin Pak, saya laporkan. Kebetulan tadi ada kejaksaan yang nemuin Pak Kanwil saya, jadi beliau sekarang lagi jalan Pak, seperti itu. Karena terus terang saya juga tidak akan berani Pak ngambil kebijakan tanpa izin dari beliau seperti itu. Walaupun
Dari pemerintah kok kantong kiri kantong kanan. Betul, betul Pak. Secara apa? Secara itu Pak. Nah maksud kami Cuma kan itu, kita Pak. yang nggak enak kayak temuan-temuan terus. Iya, Pak. iya, Pak. Polisi Kita kita. paham itu Pak. Ini, Pak. Kalau saya nggak tahu mekanisme nanti bapak-bapak Pak ya. Kalau misalnya apa? Kami diminta berapa sih utang pajak, kami akan hitungkan seperti itu Pak. Tapi kata bapak tadi kalau gimana kalau misalnya dihapuskan? Ya tadi Pak, Ya, kalau hapuskan, ya saya mesti akan koordinasi dengan pimpinan Pak ya seperti itu. Atau ya harapan saya sih sebenarnya biar selesai Pak ya. Nanti bisa. Kalau bisa langsung bisa selesai di sini, langsung kita hitung, kita Ya, anggarkan. seperti itu. Artinya di sini Ini kan nanti bagian, berkomitmen kan? kita Pak. Nanti berkomitmen kami kantor pajak ketika ntar dibayar itu harus keluar Pak. Iya. Bapak ntar mengajukan saya dengan Pak Nur, Bapak ngajuin surat ke kami, nanti kita proses. Artinya bunga itu akan Kita kan punya prediksi bahwa HPT ini nanti paling terbaik dengan HPT itu bulan Oktober. Berarti kan pajak bisa memperkirakan kalau sampai dibayar bulan Oktober berapa jumlah total. betul Pak. Kan? Nah, bisa juga perusahaan kanwil tidak perlu bayar bunga. Iya makanya. Iya, Berarti perusahaan. kita nanti mengajukan penulisan bunga itu pada saat sudah ada kepastian bulan apa mau kita bayar. Betul Pak. Seperti itu. Ya, itu STPD punya masa nggak? Tapi kalau di pajak daerah 15 bulan. Kalau di STPD, STP Pak. STP. Atas bunga penagihan Pak. Iya, seperti tadi kan pokok Betul. STP. Betul. Itu kan 15 bulan Jauh bunga. maksimal. Iya. Biasanya bunganya hanya 30%. Walaupun Berapa puluh berapa tahun. puluh tahun. Betul. Iya. Jadi nggak dihitung tiap bulan gitu kan. Jadi kalau yang ini Pak, yang tagihan itu Pak, itu sudah dihitung waktu dikeluarkan surat ketetapannya maksimal 24 bulan. Yang keluar 3,7 tadi Pak untuk pasar Rebo seperti itu Pak. Itu dihitung waktu ditetapkan Ini karena maksimal 24 bulan. Nah ini kan karena pembayaran molor kita punya bunga penagihan istilahnya Pak 2% sampai dia dibayar. Jadi tadi kata Pak Wagub berbunga-bunga enggak sebenarnya berhenti ya. Berhenti. Ya saat ini Pak, maksudnya gitu Pak. Kita kan masih ada ranah untuk masalah pengurangan atau pengurangan di atau sanksi apa bunga penagihan nih Pak ya, seperti itu, bunga penagihan. Kalau pokok yang saya bilang tadi Pak, Pokok tetap. sudah habis kita Saya waktu. setuju. Tapi yang lain-lainnya hapus. Pak, seperti itu Pak. Kita nggak bicara bunga, hapus. Betul. Pemerintah pemerintah kok. Betul Pak, seperti itu. Ya makanya nanti Pak, itu prosedurnya ntar akan kita tempuh. Artinya saya juga mesti, makanya saya ngajak Pak Kandil saya untuk beliau ntar memberitahu Pak. Ada, biar Bapak juga kan Saya gitu setelah kita ketemu kan Pak, udah sekian Pak, nanti Iya. prosedurnya kita seperti ini. Mumpung ada pembuat kebijakan. Betul Pak, seperti itu. Ya kan? Ya mungkin kita ngajukan Pak Nunjuk, ini ngajukan kita nanti ya tetap dengan angka ini di dalam habis ini. Karena kita prediksi nanti bisa penghapusan bunga. Ya udah, yang penting udah ketemu titik temunya kan. Sudah Pak. Kita anggarkan di ABT, nanti tinggal tunggu yang soal bunganya seperti apa. Ya, kalau ditagihkan lagi ya sudah kita anggarkan lagi di APBD tahun depan. Selesai, yang penting pokoknya kita bayar kalau gitu. Harapannya kalau bisa sekali. Kalau bisa memang di Probaris sekaligus final Pak. Jadi nggak Ya, usah ikat tahun saya depan. tergantung Pak Kanwil kan, masih jauh nggak Pak Kanwil nih? Kalau macet kasihan juga. Enggak. Yang penting kita tinggal tunggu aja. Iya. Baru menikmati kue ya. Oh, izin Pak, mungkin bunganya itu nanti bisa diajukan untuk pengurangan ataupun penghapusan Pak. Ya, mari kita ajukan, Ya. kan mesti putusan di Pak Kanwil. Iya Pak. Ya, Mungkin kalau semangat kita, ini kan semangat tadi ya kantong kiri kantong kanan Pak ya. Sama-sama, sebenarnya kita sebenarnya terbebani administrasi sebenarnya Pak. Kami dalam administrasi, bahwa Bapak juga dalam administrasi kan itu. Ya, saya kira nanti duit kita ini gitu kan. betul Pak. Saya kira nanti semangat Pak Kandil saya kemungkinan besar ya. Saya bisa itu kelihatannya sama dengan semangat kita. Pak. Karena ntar keluar Ayo lagi. coba selesai, nggak Keluar pusing lagi. kita. Motor-motoran administrasi. Iya, karena kan kita administrasi Pak, saya Pak. Jadi administrasi kita kan yang jadi nggak bagus gitu melihat Pak. Yang itu kita ngajukan. Jadi tunggu Pak Kanwil.
Iya Pak, benar Pak. Tunggu. Kalau gitu saya izin saya urus Iya, tempat Pak. satu lagi nih. Baik Pak, nanti Ya, kita baru saya geser-geser dulu kita Iya, Pak. ngobrol dulu gimana Iya, makan Pak. dulu Baik ya. Pak, baik Pak. Kita udah sampai ke tergantung Pak Kanwil katanya. Ini kantong kiri, kantong kanan ini. Jadi saya laporkan Pak Kanwil, jadi pokok pajak dari Rumah Sakit Pasar Rebo ini Pak 3,7 ya 3,7 sekian. Kemudian kalau dibayar Juni ada bunga penagihkan 3,1. Jadi hasil pembicaraan. Karena kalau 3,1 kan baru keluar setelah dibayar kan Pak. Nah kalau keluar dibayar Pak Wagub dan teman-teman tadi berarti akan ada tagihan baru. Artinya akan minta lagi ke anggaran tahun berikutnya, karena akan diminta di tahun berikutnya. Nah, kemudian teman-teman gimana kalau misalnya ini biar selesai dibayar sekali Pak, bunga penagihannya untuk dihapuskan atau ya gimana caranya supaya nggak itu? Yang kewenangannya sih memang mengajukan itu begitu. Kalau dikeluarkan Pak. Iya, tinggal kita pasti keluarkan kan Pak. Cuman kita bisa hapus dalam rangka untuk pembinaan kepatuhan wajib pajak. Artinya kalau gitu kami fokuskan anggaran yang pokok. aja Itu Pak ya. Iya. Dia BT Pak ya. Iya. Tadi kita langsung anggarkan. Pokok dulu kan Pak, tetap harus pokok kan Pak seperti itu. Langsung kita anggarkan. Tapi kami cuma bisa satu kali biasanya gitu ya. Makanya nanti begitu keluar semua sekalian kan, jadi yang masing kasusnya itu nanti pokoknya dibayar. Jadi waktu satu kali itu kan bunga penagihan akan keluar beberapa kali, tetap itu dihitung satu kali. Karena kan case-nya yang itu Pak. Tapi mohon juga kalau misalnya setelah itu nanti AR kita diberikan kebebasan untuk dampingi Pak. Terus setiap ada kebijakan apa-apa kami mohon diajak Pak. Ya itu harus PBKD dilibatkan oleh pajak betul. Supaya nanti jangan sampai Kejadian lagi. iya, karena Betul. Silakan. Iya. Ya berarti soal tagihan udah selesai ya. Ya, Jangan lupa dianggarkan loh. Begitu ABT langsung kita bayar ya. Iya. Jadi konyol lagi nih. hasil auditnya Pak ya. Hasil auditnya BPK ya. nah, Langsung aja audit itu kan. Jadi kita punya Sama kan Pak dengan audit Pak? ya, jadi yang Ada penting itu. kan ada hasil auditnya. Betul. Hasil auditnya kan Jadi kita bahas sampaikan ke anggaran. BPKD nanti agar Iya. kita lihat dari situ. Artinya kan pokok pajak kan sama dengan utang yang di Iya. BPK Tapi kan Pak? ya, artinya izin Pak, bisa nggak kita kan akan menganggarkan pokoknya. Nah, penghapusan bunga minimal kan nggak ada lagi tagihan kita, dibuatkan surat bahwa cuma tagihannya cuma pokoknya. STP-nya keluar Pak. Nanti dari makanya nanti biasanya kan ke bendaharawan ya Pak ya. Dari bendaharawan nanti mengajukan surat, nanti dibantu sama kita Pak. Kayaknya itu prosedur administrasi aja. Iya. Begitu sampai ke kita nanti kita hapus di tingkat kanwil. Karena yang yang punya kewenangan menghapus kanwil Pak, nggak bisa KPP. Iya makanya. Iya. Jadi memang akan tetap keluar STP Pak. Tapi dengan Nanti baru bikin surat. bikin surat pengajuan Dari Pasar Rebo, ingat ini. gitu. Ya. Iya. Pasar Rebo banyak masalah ini. Hampir tiap hari orang ngaduin. Udah banyak udah. Coba saya Pasar Rebo ini. Pusing ya. Nah itu biasanya kita nanti mendampingi sampai itu terus juga kalau bisa Pak ada proyek Pak kita nanti mendampingi BPK-nya pejabat pemedaan supaya nanti kan pemenang-pemenangnya ada WP yang menang itu supaya nanti nggak ada masalah di kemudian hari kita kasih tahu kalau begini sehingga kita tuh mengharapkan begitu orang punya uang dia tahu kewajiban bisa nyicil langsung gitu loh Pak. Jadi kan lebih enak. Yang jadi masalah biasanya dia punya uang ditunggu nanti udah ini, nah ini biasanya duitnya udah kepake sekarang. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Kalau kasus ini sudah tidak kasih kepada Pasar Rebo kita uang langsung BPKD yang bayar Pak. Oh, iya. Karena kalau lihat riwayat kronologisnya Dari seperti riwayat itu itu Pak. udah langsung kami yang bayar Pak. Iya. Jadi aman, jadi uangnya tidak cemplungin ke Pasar Rebo Pak. Iya. Pak mau Pasar Rebo lagi nggak tahu belanja apa lagi. Udah langsung kami yang bayar. Sehingga nanti kita juga bikin orang pagian itu kita ke kita lagi. Iya. Kita kirim surat. Belum ada penghapusan.
Terus yang lain apa lagi? Ya, ini mohon izin Pak Wagub, teman-teman sekalian ya, mungkin kebetulan momentum ini Minum teh apa air putih? momentum ini kita manfaatkan Pak untuk sharing dengan Pak Wagub. Pak. Ini kan sehubungan adanya pemeriksaan juga nih Pak awalnya gitu Pak ya. Operator busway Pak. Di tempat saya ada Trans Batavia sama Jakarta Mega Trans Pak, dua operator. Kemudian di Madya di bawah Pak Aryo Pak ya, Madya itu ada Jakarta Express Jet ya gitu. Nah yang dua itu Pak sudah ada ketetapan pajaknya Pak. Yang di tempat saya yang jet itu udah mau bangkrut itu. Nah, yang jet juga ada ketetapan Kacau itu jet itu. ya. Nah ini Pak cuman semangatnya sebenarnya mengingatkan Pak Wagub karena banyak proyek-proyek Pak Wagub yang Pak Gubernur Jokowi ini yang luar biasa baru dan lain sebagainya Pak ya. Cuman kita mengingatkan Pak berdasarkan pengalaman pengelolaan operator busway ini Pak, kiranya Pak untuk hal-hal yang benar-benar baru yang selama ini belum ada yang ide-ide baru itu Pak dimohonkan, mungkin bukan kami Pak ya yang akan itu, teman-teman di pajak pusat ini dilibatkan Pak. Kami ambil contoh Pak untuk operator busway Pak ya, kita berbeda persepsi nih Pak karena mungkin waktu membangun itu zaman Pak Sutioso kami tidak dilibatkan Pak. Persepsi Pemda Pak bahwasannya operator itu tidak kena PPN Pak. Ya Pak ya. Jadi Pak, yang tidak kena PPN untuk jasa angkutan itu memang tidak kena PPN Pak. Yang tidak kena itu adalah penumpang membayar tiket. Contohnya PPD, itu kan penumpang langsung bayar tuh ke PPD Pak lewat kondektur kan Pak. Nah kalau busway ini berbeda Pak, penumpang tidak bayar ke operator Pak, bayar ke BLU. Yang bebas itu adalah penumpang ke BLU Pak. Itu Pak, ini aturannya Pak ya. Penumpang bayar ke BLU. Nah ketika BLU membayar jasa operator, ini jasa kenapa? Jasa. Karena PPN. Nanti jasa kenapa? Seperti itu Pak. Ini kan mungkin miss ya Pak ya, miss Pak ya. Maksudnya miss ya Pak ya, miss nanti jasa kena pajak. Padahal kita tahu persis Pak, betapa busway itu didukung oleh semua pihak. Sekarang juga proyek-proyek itu didukung semua pihak Pak. Artinya kalau kami dipajak Pak, kalau kata aturan bebas kita nggak akan tagih Pak. Artinya disiapkan aturan supaya itu perpajakannya clear gitu Pak, sehingga tidak menjadi tadi beban administrasi dia di akhirnya Pak, seperti itu Pak. Karena kami kan nggak mungkin kalau tidak ada pengecualian kita akan tagih Pak. Karena kita Sekarang jalankan yang bisa menyiapkan peraturan itu siapa? Menteri Keuangan apa? betul Pak. Iya, Kalau tapi menyangkut harus kirim surat harus, gitu. betul. harus duduk bareng. Pak. Duduk bareng. Nanti maksud Kayak Diknas Pak, kan Diknas itu buku sekolah, itu kan seharusnya kena Pak. Secara tapi jadi dikecualikan. Kalau itu Pak Nah, itu. bikin siapin surat dari Kasih. Pak Bu untuk minta Iya. Dirjen Pajak kita mau duduk bicarakan soal supaya Kan. yang masalah ini bisa selesai. Selesai. Kalau enggak bayangin dari zamannya Betul. Transjakarta beroperasi itu tetap beban administrasi kan? Iya. Saya tuh kesian banget itu kan BP saya, bapak nggak boleh bangkrut, saya akan bicara dulu susah kalau Pak kan enak gitu ya Pak. Bisa bangkrut itu Pak. Kasihan Pak, itu udah 700 orang. Saya juga khawatir misalnya gitu, terus nanti yang ambil alih misalnya orang dari Semarang, dari mana, ya ini tapi kan Jakarta ini akhirnya orangnya akan tersisihkan karena pengangguran jadi makin banyak, itu yang jadi masalah. Nah, artinya Ya karena operator ditagih itu pasti. Dan di dalam perjanjian kita dengan mereka itu tidak disebutkan operator pasti terhutang. Sedangkan dalam komponen harganya dia tidak menghitung itu. ya, dia bukan operator loh Pak, Iya. jasa. Jasa. Kenanya jasa manajemen jasa angkutan. Jadi dia memanage BLU Langsung kena 10% gitu. kena 10%. Harusnya PPN. operator dan jasa yang melekat langsung dibebaskan. Nah itu bunyinya. Jadi gimana caranya Pak? Kami terus suatu dirjen atau gimana Pak? Supaya cara solusi gimana? Supaya duduk bareng ini kapan? Iya Pak. Ke dirjen aja nanti dibantu Pak. Ke dirjen. Artinya ya supaya kita kan bicara ke depan nih Pak. Yang sudah lewat sudah ya gimana tadi selesainya. Itu satu busway Pak ya. Mungkin yang saya khawatir Pak, yang saya khawatir nih Pak MRT ini Pak.
Ini gimana mekanisme? Makanya kita bilang kalau bisa mungkin ada orang pajak yang ikut terlibat untuk melihat aspek perpajakannya supaya ntar dibikin aturannya, Pak. Ketika itu jalan, belum dioperasi operator sih, MRT hanya bayar tiket kepada MRT. Yang memang agak pusing, Makanya cicil hutang 40 tahun. Iya. Bayangin Mbak, 51% dibayarin pusat, 51 kita, 49 dibayar pusat. Nah ini mesti sama. Kalau sampai nanti kita memberikan kepada kereta api untuk mengoperasikan, kereta api bisa kena PPN gitu. Betul, Pak. Karena kan MRT dirancang kan relnya sama, seperti kereta rel listrik. Karena konsep itu supaya digabung sebetulnya. Kita bisa numpang depo dia, numpang bengkel dia. Nah itu konsep orang bilang jadul MRT kita. Bukan jadul, kita mau bawa apa kalau kebut, Shinkansen gitu kan. Justru sekarang kereta api kita jadi bagus, kita bisa beli dari ex Jepang. Kereta rel listrik. Karena Jepang kan sudah tidak cocok nih, agak pelan. Dia mau yang udah Shinkansen semua nih, relnya lebih lebar kan. Ya kita mah gak usah ngebut-ngebut, bisa ada aja udah syukur. Gitu. Gak usah yang aneh-aneh lah. Yang penting tiap 2-3 menit ada kereta aja udah bersyukur banget. Nah kita itu paling bisa kena di situ. Ya, maksudnya aspek itu Pak kita bicarakan sebelum dijalankan, Ya. sehingga ntar tidak ada masalah-masalah seperti ini gitu. Kembali nanti undang aja gitu Pak ya. Karena kan beratnya cicil utang itu kan juga kena lagi nanti masalah kita nggak mau sama sekali. Habis itu kan mass transportation. Tapi ini kadang-kadang kalau kita pikir ya, ini memang pusat ini. Saya nggak tahu ya, saya mungkin saya udah 10 tahun di dunia politik nih Pak. Menurut saya itu nggak ada masalah kok, asal pejabatnya itu, dan kita ya udah nggak rubah aja. Yang nggak boleh dirubah kan kitab suci. Walaupun kita nggak yakin itu benar salah ya kita telan aja kan. Kalau cuma masalah gitu ya ubah aja. Sehingga banyak sekali kita pergub-pergub yang kita begitu masalah ubah aja. Karena prinsipnya Pak, kalau Ya kami ini masalah gitu. yang media yang di bawah Pak, kalau tidak dirubah Pak, merepotkan. Nggak bisa Pasti jalan. merepotkan. Kami kan kalau udah kayak ini Pak, terperiksa Pak, kan mesti keluarin SKP Pak, kayak Baswi 2 ini Pak. Kan kita mesti keluarin Pak. Seperti itu. Jadi kalau ada itu mungkin berlaku surut kita bisa bikin kali ya. Kalau monggo aja. Tergantung kebijakan nanti Pak. Itu aja. Dari Iya. dirjen yang putusin nanti. Kalau itu menteri ya, Rina. Nah. Kalau itu Dirjen, bukan. Pak. Berhenti kalau bisa saya kita sih setuju. Kenapa? Ya kita nggak menginginkan dia bangkrut kan gitu. Kita nggak menginginkan perusahaan itu bangkrut. Kita ingin perusahaan itu besar. Nah dari situ dia bayar pajak. Kan keinginan kita di situ gitu. Sebetulnya Izin Pak, keinginan besar. sekaligus yang diundang tadi kepastiannya siapa Pak? Itu setelahnya Sambil bikin ini. Jadi gimana Pak? Kita kayak itu aja kayak sambil- Atau Bapak yang bantu kami ada Iya. pertemuan itu dengan siapa Pak? Kita undang kami atau mau di sini atau kami ke sana terserah Pak. Enggak kan suratnya juga kan. Isi suratnya nanti isinya harus apa mungkin kayak kemarin tiba-tiba suratnya udah ditabrakan Takutnya lagi. isi surat juga jadi salah paham lagi aja. Yang suratnya Pak Gubernur ini kan jadi tabrakan, Jadi tabrakan. Sudah ada nih Pak surat dari Gubernur tentang Nanti kita jawab-jawaban cuma tabrak-tabrakan gitu. karena jatuhnya di tataran formal semua gitu loh Pak. Soalnya kan sebenarnya tataran kebijakan nih Pak. Ketemu gitu pimpinan ya kita seperti itu. Prinsipnya semangat pajak mah Pak. Saya kira semangat pajak sama Pak. Dalam rangka kita untuk apa? Jangan sampai kata Pak Ferry tadi operator tadi jadi mati. Terus ya jadi tadi Pak motor administrasi kita kan Pak kayak ini kan motor administrasi Pak sebenarnya Pak. Nah, tapi maksudnya supaya kita itu sebelum terjadi ya kita sudah mulai melakukan persiapan-persiapan. Jadi disiapkan entah itu keputusan gubernur, entah impres, entah apa gitu loh Pak. Ya kan? Izin Pak, Ya, jadi Pak. yang Pak Wagub katakan memfasilitasinya seperti apa? Apakah Pak Wagub ke sana atau Pak Dirjen? Enggak, Nanti kita Bapak sini, nanti Pak. kami kontak, nanti saya dikasih kontak Pak. Nanti akan kita bahas di sana. Maksudnya saya biar kita Kita tunggu kabar dulu berarti. Ya nanti kita kabarin Pak seperti itu Pak. Apakah kita ke Kesini sini? aja. Kesini aja. Seperti itu. Kesini aja. Bapak kesini aja. Kayak kita sama Cilacap. Iya. Itu dari Nanti kita ini pokoknya yang penting kita bikin. Ini kita kan surat pengen koordinasi tabrakan aja, Pak. Ini surat sama-sama organisasi pemerintah kan. Nah, yang saya khawatir Pak yang akan datang ini Pak. Kalau yang Baswi kita udah tahu jelas permasalahannya. Ini kita selisihan kita nih sudah tahu kita jelas seperti itu Pak ya.
Seperti kan Konstruksi MRT kita tadi. harus buat surat juga kan supaya Iya, ya maksudnya itu kan kita Beda- biar beda ada desain. fungsi tadi Tebal, ditutup dengan ini Pak asuran gitu loh Pak, surat aturan Pak. Jadi itu resmi, jadi surat resmi yang ngatur tentang maksudnya kecuali ini. betul. Jadi seperti itu. Sama seperti kita ini mau revisi Perda. Kenapa ya? Sekarang sopir-sopir kasihan. Kalau bapak lintas di layar kereta api, Pak, bapak ketabrak. Salah nggak bapak? Nggak salah tuh. Karena ada undang-undangnya. Jangan kereta api. Undang-undang kereta api. Jadi kalau sampai ada orang nyebrang, mobil nyebrang, hajar kereta api, itu nggak salah loh, Pak. Tapi waktu membuat undang-undang transportasi ini, mereka lupa Jakarta ada busway. Orang kalau disenggol di busway, Pak, busway nabrak mobil orang nih, Pak, bisa tuntut tuh, Pak. Dianggap bus yang nabrak, padahal itu kan jalur khusus. jalur pas. Tidak bisa, Pak. Di orang ketabrak itu dipidana loh, Pak. Karena belum diatur Pak ya. Ah. Intinya khususnya tadi. ya. Dipidana sopir, Pak. Apa nggak kasihan, Pak? Dia mana pikir sih orang tiba-tiba nyelonong masuk. Kalau kereta api justru nggak bisa. Karena Iya, diatur Sudah undang-undang. ada aturan khusus. Nah itu lupa diatur. Masih belum ada. Ya, betul. Itu harus bilang biro hukum, kita mesti ajuin revisi tuh itu di DPR RI. Ya termasuk mungkin kalau MRT-nya bukan kereta api Pak, masuk Pak. Kalau MRT-nya bukan kereta api pengertiannya. Makanya kita bikinnya seperti kereta api. Makanya seperti itu Pak. Artinya Supaya ukurannya semua sama. Termasuk MRT kan dimasukkan Pak. Jadi lebih aman nih Iya, undang-undang. lebih Pak. baik disebutkan Pak. MRT juga itu. Seperti itu Pak. Revisi undang-undang ini bukannya berbasis rel, dimasuk jalur khusus busway. Kalau ada tabrakan segala macam dia berlaku seperti kereta api. Ya ini masukan saya juga Pak, termasuk juga objek-objek yang baru yang lain Pak, kayak rumah deret, rumah susun segala macam itu Pak, mungkin aspek perpanjangan juga harus diperhatikan Pak. Ya. Gitu loh Pak. Jadi jangan sampai nanti gitu loh Pak. Kita akan tabrakan di bawah Pak. Padahal Nanti sudah di kapan atas ketemu BPK selesai ribut tuh rumah deret itu. Gitu loh Pak. Jadi tadi lucu juga, saya baru bahas sama Ibu Endang. Tapi kadang-kadang yang lucu, kita punya BPK nih. BPK pun di bawah sama atas bunyinya beda, Pak. Saya udah pengalaman juga di audit ini, Pak. Masing-masing orang bisa versi bisa beda-beda tuh, Pak. Nah, itu soal rumah deret. Mega bilang, kalau yang kebakaran boleh. Itu hibah sosial. Baik, orang kita jawab, kalau itu kita bakar aja semua juga. Ya, ini logika ya, kan kita mau bikin polemik. Kadang-kadang tuh kita tuh ada arogansi wilayah masing-masing. Kalau menurut saya, Anda tahu ini uang tidak dicuri. Ya kalau coba tuh ya Anda bikin saja hasil audit, dibuat juklaknya apa, dibuat standar gitu loh. Selesai kan? Nah sama kayak soal mobil, ini akal-akalannya. Ini soal mobil akal-akalan itu. Peraturan Mendagri menyebutkan kami hanya boleh pakai Jeep 4.200 cc. Itu gubernur Pak Ibu Matus. Tapi peraturan otonomi daerah, gubernur, wakil gubernur, DPRD ini sama. Ini peraturan lucu nih, jadi bikin peraturan juga lucu. Dulu nafas dulu, wakil gubernur dan gubernur itu beda. Nah, deputi. Sekarang itu satu paket tuh, Pak. Beda dengan Kapolda. Jadi jangan bayangkan kepala pajak, kepala BPK sama wakil beda, Pak. Kapolda sama Wakapolda, Kapolri sama Wakapolri beda, Pak. Karena kalau Kapolri tidak ada, Wakapolri tidak otomatis langsung. Tapi presiden, wakil presiden ini satu paket, Pak. Makanya pelakuan mobil semua sama kan, Pak. Gubernur, wakil gubernur satu paket, Pak, sama, Pak. Karena kalau gubernur nggak bisa, pasti wakil gubernur jadi gubernur dilantik resmi, Pak. Ini kan setelah reformasi. Tapi orang peraturan itu masih biasanya peraturan yang lama gitu, Pak. Ini bilang beda. Nah sekarang gimana? Karena semangat ini beli mobil semua sama. Saya peraturan lama mengatakan ada beda mobilnya gitu, Pak. Nah kerennya gampang. Ini bukan mobil dinas, ini mobil operasional. Ya tidak diatur mobil operasional mau 100.000 cc juga boleh. Ini mobil operasional nih, Pak. Sekarang kita balik lagi kita. Kalau kita nakal, Pak, berarti saya masih belum dapat mobil dinas, Pak. Belum. Ya? Ya sampai hari ini saya tidak ada mobil dinas tuh. Saya begitu datang, sudah ada mobil dibeli. Berarti saya bilang sama Bu Enda, kamu lapor sama dia tuh. Ini markup yang mesti ditangkap. Mana ada mobil yang dikuasai 2 miliar? Lo lapor tuh sama BPK tuh. Jadi dia BPK ngitung mobil kita, Pak.
Mobil pengawal 1. Ibu PKK 1. Nah, saya punya Land Cruiser 1 yang operasional itu Pak. Nah, sekarang ada Camry, mobil dinas yang versi yang lama, udah 6 tahun. Ditaruh di gudang rusak-rusak, saya suruh lelang. Nah, sebelum lelang saya sudah, kita rapiin aja dulu. Saya udah suruh lelang itu mobil. Taruh mobil 4. Nah, terus ada 1 mobil kijang untuk kita masuk, masa Land Cruiser masuk kampung-kampung. Ini 5. Ada oknum BPK yang Bang Ibu Endang, dia bilang saya pakai 8 mobil. Dia ada 8 mobil, dia ke rumah saya, dia nggak tahu tetangga saya juga punya Land Cruiser, dia dapat laporan bekas mobilnya Pak Fauji Bowo. Ini berarti ada orang lama yang laporin gitu loh. Ada yang dendam, dia congkol itu. Makanya saya bilang ini si Sukri kali mau main-main, karena Sukri dulu bilang cuma 1. Dia bisa laporin. Ini ada video kan, saya bisa ngomong nama, saya bisa duga dia. Yang cuma boleh 1 mobil. Saya bilang Bupati mah mobil operasional KDH berapapun kita boleh pakai. Nah kan contoh rancunya, saya juga ngapain tumpuk mobil banyak-banyak di rumah saya gitu loh. Repot bener gitu. Nah, jadi dia mengira Land Cruiser-nya Pak Fauji Bowo saya pegang. Padahal itu mobil tetangga saya gitu loh. Land Cruiser juga, langsung dia panggil. Dia bilang pakai mobil 8. Artinya itu soal personal nih Pak. Ini soal personal. Biasanya kalau personal, kita bongkar nih, ada markup. Kenapa BPK dia temukan markup 2 miliar 1 mobil? Di ATPM cuma 1,45. Kalau build up, kita beli 1,6,5. Dari mana dia beli 3-6 miliar? Jadi itu yang substansi kan? Bukan mempersoalkan substansi, kita pegang ada berapa mobil. Saya ditawarin Bu Endang beli mobil, saya mau naik mobil apa? Saya jam 7 jalan, duduk sini rapat terus sampai jam 9 malam baru pulang. Ya kan? Saya pun udah gak sempet nyetir mobil. Sabtu udah rapat acara seremonial lagi terus. Saya gak sempet namanya duduk mobil tuh. Pulang itu udah capek setengah mati. Mau beli mobil apa? Mobil dinas itu aja udah pusing saya lihat tuh mobil gitu banyak. Saya yang suruh lelang mobil-mobil itu. Untuk apa? Lelang aja. Dia jadi kos. Nah itu dia tidak persoalkan. Kan kemarin ada oknum kadang di lapangan itu yang sok. Ada soal sentimen pribadi, dia cari-cari. Bahwa bagi saya, peraturan dibuat untuk kesejahteraan umat. Untuk manusia. Bukan manusia buat peraturan. Kalau firman Tuhan udah, kita nggak usah berdebat. Saya lagi pulang ngomong jujur aja, kakek saya udah meninggal, bapak saya meninggal, belum pernah kasih tahu saya itu neraka surga ada apa nggak ada. Kita percaya aja. Kira-kira itu aja, kita percaya aja. Itu nggak boleh kita rubah, nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Telan aja udah. Nanti sampai di akhirat, aku juga pengen tahu bener apa enggak ini karangan orang apa karangan Tuhan. Ya, kita percaya aja, kita takut kalau bener repot. Kan kira-kira gitu, kita khawatir kalau bener repot gitu. Kalau nggak benar ya sudahlah impas lah kira-kira gitu. Tapi kalau peraturan-peraturan ini semua, wah saya pikir keterlaluan kalau sampai dijadiin masalah. Ya bayangin sampai mobil dimasalahkan. Yang lucu lagi insentif PBB kita. Itu dari zamannya Fauji Bowo semua dapat insentif PBB dulu Pak. Nah sekarang kami tidak terima lagi. Karena sudah digabungkan diserahkan kepada kita. Nggak ada lagi peraturan pungut itu loh. Ya sudah kita nggak terima nih. Berkurang nih penghasilan kami nih Pak. 70 juta lebih tiap bulan ini Pak. Kurang ini Pak. Ya udah kita nggak ambil lagi. Tahu nggak BPK wajib apa? 3 bulan terakhir kan ambil kan yang kemarin. Kan waktu itu belum diserahkan kepada Pemda. Oh nggak bisa tetap Anda ambil. Kalau kita ambil berarti si Fauji Bowo, si Sutioso ditangkap juga dong. Kenapa Anda tidak persoalkan itu? Jawabnya apa? Ya nama juga kita tukang auditor, dulu belum ketemu, sekarang udah ketemu. Berarti memang mau cari gara-gara sama kita. Kita mau cari gara-gara Pak. Itu cari gara-gara kan. Makanya saya 7 bulan di sini udah berantem sama semua orang nih.
sama BPK pertama berantem ribut. Dia bilang gini, DKI karena banyak masalah tunggakan properti akan terancam bukan WTP. Dia ngomong di koran, ngomong bombastis nih orang KPK BPK nih. Ya saya tanya, saya timpang. Kalau begitu WTP kemarin kamu ada masalah. Orang kita belum kantor 1 bulan kok. Kemarin kalau ada masalah kemarin emang saya yang bikin 1 bulan. Berarti WTP kamu kemarin palsu dong saya bilang. Kan saya nyuci piring gitu loh. Gimana bisa saya yang pimpin Anda bilang berubah? Nah ini kan contoh gitu. Nah kalau kayak gitu saya lawan Pak, jujur aja. Sama kayak IKTP, kenapa saya lawan? Dulu janjinya apa? Kalau namanya IKTP Pak, begitu saya online sama Bapak Pak, langsung print di saya Pak. Bagaimana bisa DKI sampai setahun nggak selesai itu IKTP Pak? BPK print sana. Terus mesin katanya tender, tapi semua orang mesti beli sama dia ikat readernya. Chip kartunya mesti beli sama dia. Ini apa bukan monopoli? Apa bukan memperkaya satu orang Pak? Kita cetak kartu Jakarta Pintar dengan chip 580 perak, beli sama ini bisa 15.000. Apa ini bukan permainan kalau kita mau periksa? Gimana fungsi kalian? Nah ini hal-hal ini yang menurut saya menggelitik saya ke soal keadilan gitu. Nah kalau itu saya lawan. Saya rela hilang jabatan, kok ajak ribut. Kepala tanggung Pak, ajak ribut udah, ajak berantem udah, kalau gitu deh. Tidak fair itu caranya itu. Lucu kan? Soal mobil diributkan, soal uang insentif PBB diributin. Ya ini persis suasana waktu saya jadi bupati dulu. Ya targetnya apa? Dia pengen bikin kamu gak ada duit. Supaya kamu akhirnya nyolong sama orang gitu. Dia bikin kamu tuh gak ada duit. Jadi kita tuh semua udah underpaid, orang pajak udah bagus. Kita tuh udah underpaid semua, gaji gubernur 7 juta lebih. Dan supaya kamu terima dari pengusaha 2 miliar. Kira-kira gitu enggak? Nah tapi orang yang jujur mau nikmatin gaji yang profesional 100-200 juta itu dia sengaja coret-coret gitu. Saya kalau ngomong nyolong, saya nggak ada artinya 100-200 juta. Saya satu tangan ngilap 2 miliar tuh udah lebihin. Saya bisa kumpulin 1 triliun di sini Pak, kalau mau Pak. Kalau saya deposito 5,2 miliar. Nah, saya tanya sama mereka, pernah kamu minta pembuktian terbalik harta pejabat? Lo cek dong sama mantan pejabat. Biaya hidup dia, mobil dia, rumah dia, deposito dia, pajak yang dia bayar sesuai nggak? Lo kalau berani baru mau ngomong sama saya. Baru kita namanya konsisten. Jadi sekarang kenapa kita lakukan itu? Karena kita mengerti ini rekonsiliasi nasional secara bertahap. Jadi kalau yang jujur, dikerjain terus Pak. Supaya kamu gak ada duit bisa terima dari orang gitu Pak. Saya alami waktu di Belitung dulu. Persis suasana waktu saya baru masuk sini. Pak Supri, semua uang saya di store, gak ada uang operasional. Saya sampai pelantikan baju, semua sepatu, gubernur 22 juta kami bayar sendiri. Bapak kebayang gak Pak? Ngerjain kita Pak. Terus servis mobil semua 70 juta lebih kita bayar. Pertama kita bayar loh Pak. Semua uang itu tidak keluar, kita nggak tahu ada uang itu dulu. Terus saya tanya panggil sama KDH, masa nggak ada operasional? Dikit-dikit juga ada. Oh di store kembali, 800 juta lebih. Atas perintah Pak Ketua BPKD. Kaget saya. Di store kembali supaya bikin kamu nggak ada uang. Nah sekarang yang makan lucu, uang kita makan. Nah mau makan ini, masa bapak saya mesti saudarin tanda tangan satu-satu gara-gara makan 1 box kue saya Pak. Dia minta gitu Pak. Tanda tangan semua yang datang makan. Nggak usah nih, pakai operasional aja udah. Ini coret aja Pak. Capek itu kan itu. Dia semua orang makan nasi satu-satu. Emang kita beli nasi bungkus? Itu juga mau palsuin gampang sekali, tinggal palsuin. Sama kayak jadi bupati. Kalau dapat sama presiden, ada nggak di hotel bintang 1 atau Melati? Nggak ada kan, bintang 5 kan? Tinggal di situ, di Batam, di Pekanbaru, mana gitu Pak. Ada nggak yang namanya hotel itu 200.000 Pak? Nggak ada kan Pak? Kami jatah itu 200.000 Pak. Untuk nginep hotel Pak. Bupati ini Pak. Bawa ini duit Pak. Hotel 800.000 nih. Saya tulis surat sama Menteri Keuangan. Saya nggak bisa ini. Nggak diturun-turunin. Terus saya tanya, tahu jawabnya apa? Ya kamu bodoh banget sih. Bikin aja SPPD staff 10 orang. Jadi
Itu saya maksud itu Pak. Yang nggak boleh di Roma ini kitab suci Pak. Jadi dapat duit itu ada bupati bilang, bupati baru nih katanya gitu. Dia ngomong gitu, bupati baru nih. Kamu nggak ngerti. Kamu bodoh sekali jadi bupati. Ambil aja 50 juta, 100 juta. Suruh kasir bupati atur. Makanya bisa beli tiket itu Pak, diatur-aturin Pak semua Pak. Terbang segala macam itu aturin SPBD. Kalau kurang tambah punya staff. Jadi staff kita upeti gimana ke kementerian, departemen dulu. Sama, berangkat 2 orang lapor 10. Supaya sisa uangnya. Nah saya tangkap nggak sengaja kan, saya panggil anak buah saya. Saya ketemu di satu pesawat kemudian saya mendadak. Loh, seingat saya tanda tangan 8 orang ini yang pergi. Kenapa cuma 2 orang ya? Saya hindar-hindar. Saya panggil, mana si ini? Gua pada, Pak, Pak. Saya telepon. Oh maaf Pak, saya di Belitung Pak. Kok kamu? Saya tantangan berangkat. Saya kira Bapak sudah tahu Pak permainan seperti ini Pak katanya Pak. Ini rusak Pak negeri ini seperti itu. Maksud saya gitu Pak loh. Yang tidak boleh kita langgar korupsi. Kita sumpah nggak boleh terima apapun ini sesuai jabatan saya, dapat saya duga segala macam. Kitab suci nih nggak boleh kita debat punya nih Pak. Kita langgar. Tapi hal-hal ini yang bisa kita ubah Pak, tidak boleh Pak. Makanya saya meronta melawan tuh karena itu. Saya jadi vokal karena itu. Jadi saya ini kalau orang bilang sama saya dengan teroris, saya mirip teroris gitu Pak. Saya rela mati meledak asal kalian juga ikut mati ya udah kayak gitu. Saya udah sebel udah gitu. Makanya dari kecil saya selalu menghayal ngantongin granat, saya mau timpukin orang. Saya teman saya mau tawarin saya itu pegangnya 6 senjata, aku nggak usah. Saya teman itu saya ngobrolin soal senjata. Nggak ada, saya bilang saya bisa bunuh orang, saya kira gitu. Kesel dapat itu Pak. Dan saya rela ditembak kalau udah bunuh dia. Nggak apa-apa. Supaya dia takut, kita teror dia. Bahwa ada orang kan kita nggak mungkin dong kamu wakil gubernur, punya duit, punya duduk, ada anak keluarga kamu rela mati, kan nggak mungkin dong pikiran orang itu. Nah saya pikirnya terbalik, karena kamu pikir nggak mungkin, saya mengancam kamu supaya kamu berikutnya takut. Pabrik saya tutup tuh gara-gara gitu Pak. Pejabat yang periksa saya, dia pikir kamu masih takut dong. Pabrik kalau tutup gimana? Mau saya dikerjain habis, dia bilang pabrikmu nasibnya tangan saya. Saya hajar Pak. Saya berpikir oke, biar kamu sampai pensiun kamu sadar ada pengusaha yang gila. Pabrik saya tutup sampai hari ini Pak. Tutup. Itu bapak saya bilang, kalau kamu udah mau konsisten, mati pun harus berdiri kamu. Nggak dijual ya pabrik. Tutup sampai hari ini Pak. Ini tahun ini persis 10 tahun pabrik saya tutup. Dan saya harus bayar gaji sampai sekarang orang jaga. Itu aja. Saya cuma membuktikan bahwa ada yang bukan karena uang. Kamu nggak bisa kontrol saya karena uang gitu. Nah ini situasi kita seperti itu. Makanya saya kesal luar biasa. Dikerjain Pak. Dan uang operasional lebih gila lagi Pak. Kalau si orang meninggal, kasih orang menikah, suruh tanda tangan Pak. Mana mungkin orang menikah saya suruh tanda tangan. Terus si Bapak tuh ajarin, ya suruh ajudan saya tanda tangan. Kalau suruh ajudan ya saya tipu aja semua. Jadi sekarang Bapak logikanya Pak, misalnya saya jadi bupati, mau nggak sih Pak, saya sebulan tuh curi uang 7 juta, 20 juta Pak, dari operasional Pak. Saya satu tanda tangan sawit itu 3 miliar Pak, terus dikasih 10% Pak, dari yang saya tanam. Izin tambang 2 miliar, 3 miliar. Masa sih mau nyolong uang 10 juta, 20 juta? Betul Pak? Kalau di DKI ini Pak, saya ambil 20 juta untuk uang kasih orang tip, kasih kawin dan segala macam. Saya mau nyolong uang 20 juta 1 minggu Pak di DKI Pak. Pantas ya Pak saya nyolong 20 juta di DKI seminggu gitu Pak. Saya ketemu bos manapun properti gitu Pak ya. Kalau kemarin saya kan ada tanah tuh yang dipotong, sungai yang Pesanggerahan. Keluarlah tanah 4,7 hektar Pak. Itu langsung sampingnya sama perumahan. Itu nggak bertuan langsung Pak. Itu udah mau ditilap tuh Pak. Tapi saat merahin saya bilang. Itu kalau dijual properti Pak, 1-2 triliun dia kasih saya Pak. Langsung ngajuin SP 3L. Padahal nggak dibebasin. 2 triliun masuk kantong Pak.
Ngapain saya nyolong 10 juta, 20 juta? Kalau ada persoalkan uang saya 10 juta, 20 juta per minggu, nah gimana mau tanggung jawab? Tidak datang ke mana orang menikah gitu banyak, Pak. Masa banyak kwitansi semua? Bisa kayak gitu, kan lucu gitu, Pak. Jadi memang kita ini memang cari gara-gara. Di Indonesia ini kalau terlalu jujur susah hidup juga, Pak. Orang cari-cari supaya kamu. Saya udah tantang dari saya jadi bupati dari DPRD dulu. Kamu ngomong jujur sama saya gini deh, kita periksa pajak yang kamu bayar, biaya hidup, sama uang yang kamu punya, kira-kira sesuai apa tidak. Kalau kamu bilang jual dapat uang, jual tanah, itu gampang, ada pajak final, Pak. Kan gampang gitu. Kalau soal tanah NJOP murah, harga pasar lebih tinggi itu gampang, ada pajak final. Anda sewakan barang, ada pajak final, itu gampang. Jadi saya nggak terlalu pusing kalau saya itu. NJOP saya harga saya sedikit, tak apa-apa. Karena harga pasar saya lebih mahal, Belitung 1 meter ya, pinter saya investasi dong. Saya beli tanah 2 juta, 3 juta di Belitung dulu. Sekarang saya juga beli tanah bukan saya jadi bupati, sebelum saya jadi bupati. Jadi bupati saya nggak nyentuh tanah, Pak, sama sekali, Pak. Sama saya nggak mau nyentuh. Saya nggak mau jadi masalah. Orang bilang saya pakai kekuasaan beli tanah. Nah, saya berani adu, Pak, sama pejabat manapun di Indonesia, Pak. Soal-soal uang, Pak. Saya berani adu, buka-bukaan. Tapi ya itu tadi, di negara ini jadi susah gitu, Pak. Ya kan, jadi kadang-kadang kita bisa berpikir kan, ini nasib kali saja, Pak. Saya jadi pejabat itu cuma gara-gara sentimen sama pejabat, sampailah duduk di sini hari ini, Pak. Bener kok, Pak. Saya mulai masuk politik setelah pabrik saya tutup. Bapak saya marahin saya. Saya datang, saya mau pindah, saya bilang gini. Bapak saya bilang gini, kamu lupa ya pepatah kuno ya. Orang miskin nggak bisa lawan orang kaya. Pasti kalah. Di zaman dulu kata bapak saya. Sogok menyogok sudah ada. Dan orang kaya jangan tentang pejabat, bangkrut kamu. Nah ini kamu bangkrut itu, tutup kan. Tentang pejabat. Jadi kamu hobi jadi pejabat aja dong. Kalau seimbang. Tapi waktu itu saya nggak berpikir pejabat, saya mau pikir pindah Kanada waktu itu, Pak. Saya gini, Pak, saya pindah Kanada aja nih, Pak. Nggak cocok, saya kerja aja situ geologi. Kalau saya nggak boleh. Rakyat butuh kamu. Nah, butuh apa, Pak? Butuh minyak babi. Oh, saya marah. Kamu lihat nanti. Satu hari rakyat akan pilih kamu untuk memperjuangkan haknya mereka. Kamu bertahan sini aja. Kamu yang kaya, yang punya duit di kampungnya dikerjain, apa bagi orang miskin nih bilang. Kamu lawan, masuk politik. Aku pikir ngapain? Nah, bapak saya meninggal di tahun 95 itu. Bapak saya meninggal 97. Pabrik saya ditutup 2001. Saya tutup, dikerjain macam-macam. 2003 saya diajak Sari masuk politik. Saya hanya berpikir orang miskin jangan datang ke rumah saya minta duit. Saya nggak sanggup. Kalau bapak saya kan 1 miliar, ada orang miskin 500.000 cuma 2.000 orang. Orang datang sakit, mau sekolah, rumah mau roboh, pusing saya. Nggak sanggup lagi saya tolong mereka. Akhirnya saya putuskan untuk masuk politik. Saya hanya berpikir DPRD saya menang, pilih PNS yang jujur, camat yang jujur jadi bupati. Lalu kasih jaminan pendidikan kesehatan, kasih perumahan, infrastruktur yang baik, kasih pinjaman modal, sudah. Saya nggak mau lagi. Yang penting orang jangan ke rumah saya minta duit, gitu aja udah. Nggak ke partai kalah, karena nggak mau nyogok. Rakyat juga sebenarnya mau disogok, udah mau milih. Yang milih saya 92 orang. Tapi karena kursi sisa, duduk kan di DPRD. Nah datang si camat yang baik sama saya. Dia bilang, abang nasihatin kamu, harus bertahan. Walaupun sendiri, baru perjuangan bisa berhasil katanya. Nah, guru saya bilang, bang mesti ingat tuh, manjada wajada, dari sekolah Islam sampai SMP kan. Itu yang buat saya itu akhirnya terus kayak orang sinting, satu lawan semua di DPRD. 7 bulan di DPRD kayak orang gila, Pak. Mau berantem, Pak, bisa berantem, saya ajak berantem juga, Pak. Kalau mau berantem, Pak, udah orang gila aja untuk saya di dalam ngaconya itu. Tapi masalahnya dia. Berarti kalau bilang agama, 53% Muslim. Partai Bulan Bintang menang 5 fraksi 55%.
Gimana mau ngomong? Mereka putusin, ibu bapak jadi bupati aja Pak. Sama nggak bisa di DPRD. Iya Pak, 5 tahun lagi Pak. Nggak tahu pemerintah rubah. Ada pilih langsung. Nggak kampanye saya Pak. Kalau Bapak ke KPUD Belitung Timur Pak, semua jadwal kampanye itu kosong. Nggak ada duit. Nggak perlu kampanye, nggak ada baju kaos. Nggak ada bagi uang, nggak ada baju kaos. Menang 5 pasang 37,13%. Udah, aku kerjain semua impian saya. Pokoknya jangan siapapun nggak usah ke rumah saya lagi. Yang mau sakit nggak masuk aja kelas 3. Kalau masuk aja mau kuliah kasih tahu saya semua. Semua duit saya ini. Ya, saya nolong orang bukan pakai duit saya, bukan pakai mobil saya lagi sekarang. Wah enak tuh saya. Nah, sampai 16 bulan, 5 bulan udah beres itu. Jaminan pendidikan, kesehatan semua. Beres Pak, sampai kirim Jakarta. 5 bulan. DPD saya tidak berantem. Kamu nggak mau, saya kunci. Saya tahu kalian nyolongnya di mana. SPPD fiktif semua. Saya jeblosin ke penjara semua. Takut Pak. Semua diikutin, saya panggil masyarakat. Nah, dan 16 bulan, gubernur nggak mau ikutin. Saya mau bikin pensiun. Jadi orang tua tuh punya 5.000 satu hari. Supaya dia nggak ngemis-ngemis sama anak cucu. 150.000. Nah, saya minta gubernur supaya bikin. Dijatuhin gubernur yang setuju. Yang gubernur ini saya minta, dia nggak setuju. Nantang saya, kalau kamu yang jago, mau program kamu hebat, calon gubernur aja lawan saya. Ini mesti berhenti nih. Nggak ada partai lagi. Telepon Gus Dur. Udah ketemu Gus Dur bilang, setuju saya konsep kamu seperti itu. Saya dukung jadi gubernur. Udah dia orang partai 0, semua. Maju saya. Berhenti jadi bupati. Karena kamu gila. Ya saya juga mau 10 tahun, tapi ngapain sih jadi bupati? Program saya udah jalan semua. Berhenti dikerjain, MA, minta sogok juga Pak. Udah menang dihilangin hak pilih semua. Udah menang 7.000 antara melaporkan ditambah 21.000 Pak. Kalah 14.800. Sampai MA juga ditawarin kalau mau menang mesti bayar 100.000 satu hakim. 5 hakim 500.000 karena kamu menang nih. Buktinya ada. Nah, Dr. Sarir bagus. Dia bilang, "Hop, kalau kamu bayar itu, kamu udah bukan Ahok lagi. Kamu cuma pengen jadi gubernur. Kita ini melakukan perlawanan, loh. Tinggalin aja." Dalam 3 menit saya tinggalin. Gak jadi apa-apa. Wah, orang ledekin saya bilang goblok. Tarik Bang Yos. Bang Yos mau jadi presiden. Dia berhenti 2007. Dia mau cari orang yang pengalaman pilkada dan jujur. Itu si Ahok. Masuklah saya ngurus Bang Yos setahun. Jadi 10 tahun sukses gagal Bang Yos, aku dengerin tiap hari sampai Sabtu Minggu disuruh ke rumah untuk dipoles. Makanya saya jadi ngerti Jakarta, tapi saya nggak pikir Jakarta loh. Saya hanya berpikir dendam mau pulang ke Babel jadi gubernur ini. Lalu masyarakat bilang, "Pak, Bapak ikut DPR dulu Pak. 2012 masih lama. Bapak di DPR dulu 2009 parkir dulu." Kan Bapak bilang nggak mungkin lawan pejabat kawan pejabat. Kami susah mau ngadu. Yang partai mana? Lawan ke Golkar, taruh nomor 4 lagi Pak. Berarti 3 kursi aja diperebutkan di Babel. 4 nomor buntut. Ini kan cuma buat mancing-mancing suara nih. Tentu MK putusin suara terbanyak Pak. Masuk saya 1 kursi Pak. Duduk di DPR RI. Jadi balik. Mau belajar semua DPR RI. Duduk di Komisi 2. KPUD semua. Situ saya mau pulang. Datang sini dari Munte. Anak PAN. Ya saudaraku kan sama di Bang Yos. "Jangan pulang Babel saudaraku." Kenapa? Jakarta saja. Baru ada perubahan gara-gara di Jakarta. Rupanya mau suruh saya jadi wakilnya Pak Priyanto. Pak Priyanto mau maju dulu. Tapi karena nggak bisa dongkrak, akhirnya mereka drop. Begitu drop, dia lupakan saya kan. Tapi saya otak gilanya udah pikir. Dia bilang ini, gubernur baik sudah banyak, gubernur hebat sudah banyak. Gubernur yang bawa perubahan belum ada. Dan perubahan Indonesia semua dimulai Jakarta. Kamu ke Jakarta saja. Udah selesai, tapi saya berpikir benar juga. Saya bukan mau jadi gubernur kok. Saya cuma pengen wujudkan ada pensiun, tunjukin ada pejabat jujur. Ya sudah, saya kumpulin KTP segala macam. Tapi Gus Dur tuh hebat. Gus Dur hebat. Waktu itu dikirim marinya mau ribut sama kita. Lalu saya bilang saya kirim Banser 2.000. Saya nanti rusuh, Gus. Biarin. Terus saya Gus, udahlah Gus. Orang turunan Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Dia lagi cuci darah. Siapa bilang?
Kalau saya bilang itu, jadi presiden aja bisa kamu katanya. Nah itu Gus Dur. Dia kasih semangatnya itu luar biasa. Saya Gus sudah Gus, lupakanlah Gus. Gus Dur gak terima tuh. Ya betul, masa gara-gara saya menjadi gubernur rusuh berdarah mati orang Gus. Ketidur. Bangun lagi kan. Terus gak komentar nih. Ya udah Gus, saya bilang udah Gus, saya nggak mau ini lagi Gus. Diem nggak ngomong. Baik saya hubungannya baik sama keluarganya. Itu awalnya itu. Dia kampanye loh saya loh keliling loh. Sampai dibilangin kiai palsu, kampanye buat kafir segala macam. Biarin aja, nggak ngerti mereka. Ya Gus tuh, itu menarik hubungan. Saya pikir gitu ya. Akhirnya ini udah pemegang KTP ditawarin Demokrat pulang untuk jadi gubernur Babel, pasti menang saya. Ini nggak kekumpul KTP lagi. Wah saya bilang udah kesana aja ya, apa satu wujudkan. Teman saya bilang minimal jadi gubernur Babel juga bagus kan. Anak para Madinah yang suka bantu saya, pernah ikut saya pulang Belitung berapa kali. Kalau bapak kesana kami pakai helm kuliah pak, malu pak. Kan bapak bilang mau jadi agen perubahan. Sekarang begitu nggak dapat KTP terkumpul, bapak pulang jadi gubernur Babel. Iya juga. Buat mahasiswa ini nggak bagus saya kasih teladannya seperti itu. Sudah, nggak usah. Tetap Jakarta. Hilang, nggak ada apa-apa. Mau dipecat Golkar lagi gara-gara mau maju Jakarta kan. Biarin aja dah, kalau nasib saya selesai. Panggil Prabowo. Sudah dampingin Pak Jokowi. Wah, kalau Pak Jokowi oke deh. Nggak mungkin menang kali katanya, minimal udah calonin kan. Kalau itu nggak mungkin menang nih duit semua. Ya minimal udah calon, udah bagus, kan berarti kita laku gitu loh. Itu pikirannya sederhananya Pak. Minimal kita mau buktikan kalau kamu jujur, kamu bagus, konsisten, kamu laku. Tidak perlu bayar partai. Ada partai yang mau kasih, itu aja langsung. Itu aja Pak. Putaran pertama lewat. Ya minimal pernah tunjukin, pernah juara. Walaupun putaran kedua pasti kalah kita Pak. Ya minimal pernah menang putaran pertama udah hebat lah. Putaran kedua juga runner up. Tahu masuk Pak. Nah teman saya bilang istighfar 3 kali loh. Bukan alhamdulillah. Ini istighfar. Benar-benar istighfar nih. Ada teman saya lagi kata ini bukan astagfirullah, ini innalillahi katanya. Wah, kita masuk sini kita pikir kita kerjanya kayak orang gila tuh Pak. Kita ngitung-ngitung udah 7 bulan ini. Masih 53 bulan ini kita. Ya, 7 bulan minimal orang masih anggap kita oke. Nah itu yang kita lakukan sampai hari ini. Nah, kita juga agak ngeyel-ngeyel, kita juga cepat emosi Pak. Karena kita pengen cepet ini. Wah kita langsung ngeyel. Bapak bisa bayangin gak Pak? Bapak mau kejar pajak Pak, yang di Waduk Pluit itu Pak. Satu bos, sekarang dia kasih TV, kasih media, pakai pengacara. Dia kuasai 2,2 hektar lahan itu Pak. Nyewa-nyewain orang tanpa bayar pajak lagi 10% Pak, tanda kita nih Pak. Kita kirim ke polisi dulu, tegur dia dicuekin Pak. So kita bongkar, dia lapor polisi, lapor aja. Nggak ada berkuan. Itu kalau dijual 20 juta Pak, 4,4 triliun Pak. Jadi banyak sekali sekitar Waduk Pluit, pabrik-pabrik itu tanah kita dulu. Duduk-dudukin, terus gak kita sama cara mainnya, sama camat atau girik-girik semua dimainin. Bikin sertifikat Pak. Yang belakang yang ngamuk-ngamuk, yang teriak-teriak, punya pabrik boneka. Yang ibu-ibu di TV teriak-teriak itu. Punya 40 pegawai. Yang satu lagi punya 6.000 meter Pak. Dia sewain Pak. Bikin toko semua. Itu 6.000 meter Pak, pakai 20 juta, 120 miliar Pak. Itu kalau Bapak lihat list semua yang rumah-rumah itu, semua sewain Pak. Udah kita bongkar, Pak, Jakarta lucu. Soalnya Jakarta nggak bisa beres kalau kita nggak keras. Saya kalau bikin rumah di tanah saya Pak, sertifikat. Hak milik ini. Hak miliknya. Nggak ada izin. Dibongkar P2B. Dapat ganti uang kerohiman nggak? Nggak ada. Makanya Jakarta jangan bikin rumah di tanah Bapak. Rugi Bapak Pak, kalau tanpa izin Pak. Bapak bikinnya di tanah Bapak, tanah orang lain. Bikin di tanah negara. Begitu sewain nggak bayar pajak enggak kan? Begitu mau dibongkar hitung per meter Pak. Tidak bagi girik Pak. Tanahnya dikeluarkan peraturan 80% dari NJOP girik. Berarti Madura benar. Jadi kalau mau kaya di Jakarta harus seperti itu. Benar Pak. Ini punya Gusti Allah. Tanahnya Gusti Allah. Sudah.
Ini terima kasih banyak ya Pak. Iya Pak. Nah, kita terima kasih dukungan. Jadi tolong Pak Yunus supaya ya kalau mau rapat, kalau mau mengundang orang-orang kami Pak, undang di sini aja Pak, biasa ikut. Ya semua datang lengkap. Iya Pak. Kalau kami ke sana juga tidak masalah. Kalau undang ini lebih efisien ya, ngobrol terus pindah-pindah. Jadi tiap pagi kerja begitu Pak, dari pagi masuk 7:30 terus rapat Pak, sampai siang pun rapat Pak. Kalau Jumatan rapat sampai tidak sholat Jumat. Non Muslim dan ibu-ibu yang mau rapat karena tidak sholat Jumat. Sampai malam juga rapat Pak. Ya gitu terus. Mereka kadang-kadang begitu keluar doorstop bisa keluar berita yang kurang enak begitu, karena memang agak konslet memang. Gitu. Udah agak konslet begitu keluar nih. Makanya saya paling usahakan tuh tidak mau nyebrang sana rapatnya Pak. Karena waktu tungguin saya gitu banyak. Daerah. Tungguin nih. Makanya saya nggak mau nyebrang sana Pak. Saya habisin waktu sini. Tapi kalau jumlah orang melebihi dari 20 lebih, masa saya mesti urut rapatnya di ujung. Atau yang keluar ke Bapeda kan. Wah kalau udah keluar udah deh. Kita ngomong, saya ini orangnya ngomong dulu baru mikir Pak. Ini masalah. Ngomong dulu baru mikir. Kalau politisi itu harus almarhum Murdiono kan. Dulu kita nggak, waktu kita baru umur kita nonton TV dulu. Baru ada TVRI kan nungguin. Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih. Bantuannya penting Pak. Baik. Itu aja sebenarnya kalau ada pertanyaan Pak. Nanti Pak ya ingatin BPKD ya. Kalau kita ada launching apa di BPKD, kita undang aja langsung. Pajak. Iya, supaya tidak salah. Biar dihitung, Kita betul, kita salah loh. Kita tidak pernah libatkan direktur pajak loh. Kita selalu rapat tuh BPKP, BPK. Nah, kita nggak pernah, Bappenas kita nggak pernah undang direktur pajak masuk. Padahal ini penting nih. Karena efeknya bisa ke Pemda, bisa ke pihak ketiganya yang kerja sama. Kasihan pihak ketiga. Betul, kalau pihak ketiga yang kasihan seperti itu. Ya, Makasih. makasih. Kapan ya Pak? Datang Pak.